Arif halaman 46. Faslun wa sholatul idaini. Ya. Pasal tentang sholat hari raya, sholat yang menjadi idola dari mayoritas umat Islam. Kadang subuhnya enggak, puasanya enggak, tapi ya masih bagus daripada belas sama sekali. Kalau hitung-hitungannya pakai ilmu timbangan, timbang sama sekali nggak sholat, paling tidak 2 tahun sujud menghadap Allah. Ya masih bagus lah ya, daripada enggak. Udah biarin, kalau ada punya tetangga, punya temen setahun sholatnya 2 kali, biarin. Ntar kalau ditegur ngambek nggak mau sholat repot. Wis biarin. Sholatnya nunggu Bang Dul Fitri sama Dul, bukan Dul wakil gubernur, bukan. Baik, bahasan kita tentang itu. Siapa tahu dalam selama ini kita sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ada yang kurang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul idaini, dan sholat 2 hari raya. Sunnatun muakkadatun, itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang kayak apa? Sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Dalam Islam itu kan ada 5 hukum. Ada fardu atau wajib. Fardu atau wajib dibagi menjadi 2, ada ain, ada kifayah. Kalau ain itu fardu perorangan, nggak bisa diwakilkan. Subuh lagi mager, makilin dong, nggak bisa. Ya kan sekarang subuh musim hujan ya. Ya umpama lagi males ini, langsung misalnya ngomong ke anak, "Neng, wakilin dong sholat 2 kali neng, buat mak yang satu," nggak bisa. Itu namanya sholat fardu ain. Yang kedua ada fardu kifayah. Nah kalau ini bisa diwakilkan. Contohnya sholat jenazah, itu fardu kifayah. Seandainya di gang 1 ini ada yang meninggal tapi orangnya ngeselin, semuanya dimusuhin, akhirnya begitu meninggal orang-orang pada bukannya innalillah malah kok semangatin jawab. Syukurin. Begitu namanya diumumin di masjid, orang-orang pada ngomong akhirnya. Kemudian gak ada yang mau takziah, gak ada yang mau ngafanin, gak ada yang mau nyolatin, gak ada yang mau ngantar ke pemakaman. Maka orang sewilayah itu semuanya dosa besar. Tapi kalau seandainya ada 1 saja, itu pun orang baru pindah, belum kena musuhnya. Dia mau mandiin, habis mandiin di kapanin, habis dikapanin digotong sendiri, disolatin, habis solatin dia ngambil mobil, gotong sendiri bawa ke Budi Dharma, maka dosa orang sewilayah gugur semua. Itu fardu kifayah. Yang kedua ada sunnah. Sunnah ada 2 macam tergantung tempatnya. Sunnah itu kalau dalam ilmu fikih sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggal tidak ngapa-ngapa. Tapi kalau guru saya dulu maknanya enggak gitu. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggal rugi. Lah sunnah dalam ilmu hadis artinya enggak begitu. Mungkin kan kita sering dengar ada sunnah Rasul. Ini yang dibayangin kalau sunnah Rasul itu sih masalahnya.
pada ngasal mau sunnah Rasul. Lu sunnah Rasul itu bukan konotasinya kalau sunnah Rasul itu. Saya ngomong itu paham ya? Paham lah, mosok perlu dijelasin. Sunnah Rasul itu bersih-bersih sunnah Rasul, ngasih sedekah sunnah Rasul, banyak lah. Kalau dalam ilmu hadis sunnah Rasul itu sesuatu yang dulu jadi kebiasaan Rasulullah, itu namanya sunnah Rasul. Rasulullah itu kalau tahajud sekali 1 rakaat 3 surat yang dibaca, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tuh kalau mau sunnah Rasul. Ya kita ya sama 3 surat ya kulhu, kul falak, nas, kan sama 3. Lah sunnah dalam ilmu hadis itu segala sesuatu yang dulu jadi kebiasaan Rasulullah, entah ucapannya, entah tindakannya, atau diamnya. Loh, diamnya itu maksudnya begini. Gini, ada riwayat Rasulullah ketika berkunjung ke satu daerah, itu para sahabat pada makan daging dob. Dob itu orang nyebutnya kadal gurun, kadrun. Makanannya dia daun-daunan. Bentuknya mirip kayak kadal lebih gede, kayak biawak tapi lebih kecil. Makanya daun-daunan. Lah ketika Rasulullah melihat para sahabat makan daging itu, beliau nggak makan, nggak ikut makan, tapi nggak melarang. Ketika ditanya, ya Rasul, kenapa nggak ikut makan? Di kampung saya nggak ada, di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada, tapi di wilayah Arab selain Mekah Madinah pada mengkonsumsi itu. Itu namanya takrir. Takrir itu Rasulullah melihat, beliau tidak melakukan, tapi beliau tidak melarang. Umpama dulu waktu pertama saya ke Jakarta, melihat jengkol itu aneh, karena di kampung saya nggak ada. Pertama ngelihat itu makanan apa? Kok kayak kancing celana lepis. Ya saya nggak makan, tapi saya diem. Lah itu namanya takrir. Lah Rasulullah juga begitu. Ketika melihat makan daging dob, nah itu namanya sunnah. Yang ketiga ada namanya makruh. Makruh itu dikerjakan nggak pokok, ditinggal lebih baik. Contoh makan makanan yang berbau, yang kita mau kumpul di banyak orang. Tapi kalau di rumah sendiri mah nggak masalah. Makan pete jengkol diaduk jadi satu di blender, tapi nggak mau kemana-mana, nggak masalah. Yang jadi hukum makruh itu ketika kita makan makanan bau yang tidak sedap, kemudian kita kumpul sama orang, asal kita ngomong, Bu gimana kabar, langsung yang lain itu yang kena hukum makruh. Yang keempat ada namanya haram. Haram itu patokannya Quran hadis. Kalau Quran bilang haram, yo ikut haram. Hadis bilang haram, yo ikut haram. Kalau sesuatu yang tidak ada hukum secara qot'i itu pasti. Nggak ada hukum pasti dari Quran dan hadis dan masih dipertentangkan, lah itu ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram. Contoh kepiting dan hewan yang sejenisnya. Iya kan, kepiting, rajungan, empet, wideng, yuyu, apalagi yang mau yang sejenis dengan itu. Ayo, itu dalam hadis hanya dimaknai atau ada patokan umum, hewan yang hidup di 2 alam itu dihukumi haram. Nah, hidup 2 alam itu seperti apa? Hidup yang bukan hanya sekedar hidup, tapi bisa berkembang biak. Lah kira-kira kepiting itu kalau dipiara di daratan begini bisa beranak gak? Ini yang meneliti harus ahli biologi. Makanya ilmu itu saling keterkaitan, tidak bisa mandiri. Para ahli fikih
akan menentukan hewan ini halal, hewan ini haram, tanya dulu ke ahli itu. Ini piting, seandainya dipiara kayak orang miara ayam gitu, kira-kira bisa berkembang biak apa enggak? Mati. Nah, ayo tanya dulu ke ahlinya, ini masalahnya. Kita ini kan bukan ahlinya. Lah kita kan ahlinya makan doang kan. Lah makanya anak-anak kita yang kuliah di biologi, yaitu sebetulnya untuk mendukung menentukan hukum apakah benda ini halal atau haram. Kecuali benda-benda yang sudah jelas. Innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Lah ini kan udah jelas. Yang Allah haramkan itu bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau disembelih dengan cara yang tidak benar. Dan saya pernah melihat, moga-moga penglihatan saya yang salah. Orang motong ayam cuma begini nih. Ini kan pala di sini kan. Nih. Nah, begini nih, ini palanya, ini badannya ke bawah pakai cutter. Cret, cuman sekali set langsung dilemparin ke tempat yang buat itu loh, nyabutin bulu loh. Apa namanya itu? Gangsang. Ayo itu kalau pokoknya nggak tahu saya namanya. Lah, itu ayam matinya karena disembelih atau karena masuk mesin itu? Wong saya lihat itu blek langsung iya drum itu dalamnya itu mesin yang ini loh. Nah kalau itu bener, ini yang saya lihat nggak begitu, langsung dimasukin. Saya perhatiin ini ayam matinya karena disembelih atau matinya karena masuk mesin itu. Kalau matinya disembelih halal itu ayam, tapi kalau matinya karena mesin itu bangkai. Ayam itu kan ayam punya penyakit jantung itu ayam. Lah kalau ayam kampung yang dilepas, itu sehat, kita kejar-kejar timpuk sendal juga nggak apa-apa. Lah kalau ayam-ayam begitu kan hidupnya cuma makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, minum obat. Itu kita kagetin aja mati. Lah terus kita gimana? Ada orang yang saya punya temen itu orangnya ikhtiyatnya luar biasa. Ikhtiyat itu hati-hati. Dia kalau mau makan daging ayam itu datang sendiri, disaksikan langsung nyembelihnya. Lah iya kalau beli utuh. Lah kata beli cuman pala sama ceker. Cuman beli pala sama ceker, bang sembelih yang itu dong. Beli pala sama cekernya doang. Ya. Nah haram halal itu patokannya Quran sama hadis. Lah yang kelima hukum itu mubah. Mubah itu sesuatu yang nggak ada hukum apa-apa itu. Makan, tidur, jalan-jalan, minum, wes sehari-hari yang kita lakukan rata-rata awalnya hukumnya mubah. Tapi sesuatu yang mubah bisa berpahala kalau diniati ibadah. Tidur. Hujan-hujan begini kan enak ya. Tidur. Itu kalau diniati ibadah jadi ibadah. Kayak lagu Nasidariah zaman saya kecil dulu itu. Ini ibadah, itu ibadah di mana-mana. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi. Yang penting mau tidur bismillahirrahmanirrahim, niat tidur jauhi maksiat. Cara paling efektif hindari maksiat itu tidur. Kalau kita melek, potensi dosa masih ada. Apalagi yang megang HP ya. Megang HP scroll terus ketemu misalnya siapa. Ih ternyata orang ini tuh kan. Tuh kan. Makanya kok sampai ke situ apa sih tadi? Kok ngayam kemana-mana. Sholat id itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau memang tidak ada alasan, yo jangan ditinggalkan.
Sunnah muakkadah yang sehari-hari dalam sholat itu qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. 12. Itu yang muakkadah. Kalau memang tidak terpaksa jangan ditinggal. Tapi yang ba'diyah qobliyah maghrib, qobliyah isya itu ghairu muakkad. Tidak ditekankan. Kalau memang tidak kalau memang justru mengganggu yang lain, maka lebih baik nggak usah. Umpama contohnya begini, yang sering jadi masalah. Kalau ibu kan biasanya jamaah ke masjid musola kan kalau tarawih ya. Kalau memang datang belakangan, nggak usah memaksakan sholat qobliyah isya. Ini kadang udah datang belakangan sholat qobliyah, giliran dikomatin marah-marah. Saya pernah ketemu model begini maghrib tadi, orangnya datangnya belakangan, orang-orang udah pada selesai sholat semua, dia datang langsung Allahu Akbar. Saya bilang komat. Begitu komat selesai sholat dia marah-marah. Saya lagi sholat sunnah dikomatin. Bapak kalau mau sholat sunnah datangnya awalan. Ini maghrib waktunya mepet, kecuali kalau qobliyah subuh kok saya nyuruh komat, saya yang salah. Karena qobliyah subuh itu 2 rakaat qobliyah subuh itu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tingkatannya wis hampir-hampir wajib. Tapi kalau yang qobliyah maghrib, qobliyah isya, kalau memang tadi itu kayak tadi biasanya ibu-ibu yang kalau tarawih datang belakangan, tidak usah memaksakan qobliyah isya. Kecuali ibu datangnya duluan. Ini kadang yang datang duluan mau kena ini siapa? Ininya loh. Apalagi tarawih hari pertama, kedua, ketiga. Nih datang duluan ini orangnya nggak tahu dah. Di sini juga begitu. Dulu di waktu saya tinggal di situ tuh, habis sholat subuh, ini mau Idul Fitri atau Idul Adha lupa saya. Ada 2 orang anak kecil perempuan, Neng, mau kemana? Nganterin sejadah Pak Ustadz. Ke rumah siapa? Ya ke masjid. Yang nyuruh mama. Oh iya panjang tempat. Ya kalau dia datang duluan bagus. Kalau datang belakangan sajadahnya pinggirin aja. Oh yang dihitung dapat duluan ke depan itu orangnya, bukan. Nah. Wadang yang ya Allah mohon maaf ya. Ini koreksi buat kita semua. Udah orangnya kecil, sajadahnya lebar. Iya, kalau orangnya gede nggak masalah ya, memang porsinya gede. Lah orangnya kecil, sajadahnya lebar. Dia duduk di tengah, kanan kiri masih longgar. Ada orang yang mepet disuruh bawa sajadah sendiri. Kalau orang sini insya Allah nggak ada lah ya. Yang ada di sinetron itu Haji Muhyiddin. Masih ingat gak Haji Muhyiddin? Sajadahnya lebar, mentang-mentang baru pulang dari haji 2 kali kan sajadahnya lebar. Wahia dan sholat id itu rakaatani 2 rakaat. Yukabbiru bertakbir fil ula di rakaat pertama sab'an 7 kali. Siwa takbiratil ihrami selain takbiratul ihram. Jadi urutannya sunnahnya mandi dulu. Mandi itu dulu, nggak usah diulang lagi ya. Dulu entah halaman berapa kan dulu ada mandi sunnah tuh. Nah halaman 20. Nah, kalau mau baca-baca lagi di rumah, ada mandi-mandi yang disunnahkan. Dan ini berapa hari yang lalu, udah lama ya. Ketika saya bahas masalah mandi, ternyata dari sekian jamaah itu dia bilang begini loh, ternyata cara mandi saya selama ini salah. Bukan salah, saya bilang hanya kurang pas. Gini, kita mengkonotasikan ketika mandi wajib atau mandi sunnah itu kan keramas ya. Itu cara mandinya. Kita niat dulu. Kalau itu kamar mandinya ada WC, melafatkannya jangan di dalam, tapi di luar.
Kalau hanya kamar mandi tok, nggak ada WC. Kalau di daerah itu kan biasanya disekat ya. Nah itu masih silakan. Kalau di sini kan jadi satu. Niatnya dari luar. Kemudian ketika di dalam udah langsung guyur kepala yang kalau bisa bagian kanan. Untung kalau yang pakai shower tradisional, pakai gayung, kayak shower tradisional kan namanya. Pastikan semuanya rata dengan air dulu. Semuanya rata, pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki, pokoknya yang jelempit, yang kulitnya udah pada dilipet-lipet itu. Pokoknya pastikan dulu semuanya rata air, termasuk mohon maaf kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong. Kalau kuku yang nggak bisa dipotong enggak. Yang bisa dipotong kan kuku ada yang bisa dipotong ada yang enggak. Pokoknya semuanya pastikan rata sampai yang mohon maaf kakinya ada petak. Iya, kalau saya alhamdulillah nggak ada. Pokoknya pastikan dulu semuanya rata dengan air. Setelah itu baru silahkan pakai sampo, pakai sabun, pakai apa terserah. Jangan sampai baru guyur pala langsung sampoan. Nanti airnya itu bercampur dengan benda suci. Dulu waktu kita ngaji awalan, air yang bisa digunakan untuk mandi besar, mandi sunah dan wudhu itu air mutlak. Air mutlak itu air yang nggak boleh kecampur dengan benda suci. Sabun, sampo, odol itu benda suci. Nah terus, ratakan dulu semuanya. Itu kalau sudah semuanya rata, berarti mandi besar, mandi sunahnya selesai. Tinggal selanjutannya. Ya mau sikat gigi, mau sabunan, silahkan. Tapi pastikan dulu semuanya rata air. Jangan baru biur udah samponan, udah. Oh, itu cara mandi yang kurang pas. Kalau mandi biasa nggak ada aturan. Tapi karena ini mandi sunnah, misalnya mau sholat id atau mandi wajib karena malamnya habis begitu, atau habis masa haid selesai, masa nifas selesai, cara mandinya hati-hati. Jangan yang penting basah. Kalau mandinya salah, otomatis nanti wudhunya salah. Kalau wudhunya salah, mandinya salah, otomatis sholatnya. Nah, di situ maksudnya. Ini hati-hati. Kadang mandi yang penting jebar-jebur, yang penting kelihatan rambut basah keramas. Bukan, keramas pakai sampo itu nomor sekian. Yang penting rata semuanya dulu. Nah setelah mandi sunnah dianjurkan memakai pakaian yang terbaik. Kalau ini udah nggak usah diajarin, ayo persiapan dari sebelum Ramadan, dari sekarang mungkin udah scroll di TikTok, di nyari untuk Shopee. Cuma jangan sampai sholat idnya pakai bajunya bagus, sholat harian yang fardu loh, mau kena ininya putih udah agak ke ya bukan nggak salah, nggak boleh, ya boleh, tapi kan perintah Qur'annya khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang membanggakan setiap kita sholat. Ini kadang malah habis mandi cuma pakai anduk langsung pakai. Apakah nggak boleh? Boleh. Cuma wong kita mau ngadep ke RT minta tanda tangan aja pakaian sopan, yuk mosok ngadep Allah kok seadanya. Setelah itu ya wis datang ke tempat-tempat sholat, mau musola, masjid, mau lapangan, silahkan. Bahkan sampai wanita haid pun tetap dianjurkan datang untuk meramaikan syiarnya hari raya. Mau sendirian, mau jamaah, boleh. Cuman saya yakin kayaknya belum pernah ya ada yang sholat id sendirian ya. Udah pernah belum? Belum? Nyobain ngapa? Kalau saya udah pernah. Tahun 2005 itu pun ya gara-gara habis kecelakaan, nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuma celentang di tempat tidur. Orang-orang pada berangkat sholat id, ya wis sholat sendirian. Tapi kalau sholat sendirian nggak perlu pakai khotbah.
Sholat sendirian pakai khotbah lagi. Kemudian sholatnya terdiri dari 2 rakaat. Yang pertama takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Berarti 8 sama takbiratul ihram. Niat pakai bahasa kita. Daripada usolli nggak kelar-kelar, imamnya udah rukuk masih usolli. Boleh. Ini kemarin pengalaman perjalanan umroh kan, kebetulan serombongan orang-orang yang dulu pernah muda. Aduh ya Allah, bimbing mereka harus sabar. Mandi ikhram niatnya gimana? Ada yang ngotot minta Arab. Saya bilangin, Mbah, nggak harus pakai Arab, Allah Maha tahu. Pakai bahasa Jerman ya tahu, Belanda ya tahu. Nggak, pokoknya harus Arab. Karena saya kesel, saya tulisin. Dah nih. Yang lain nurut, ini ada yang ngeyel satu. Untuk bisa baca orang Sunda. Ya Allah, gini loh. Asal belum takbiratul ihram itu pakai bahasa apa saja boleh. Mau sholat apa saja, yang sholat jarang-jarang kita lakukan. Ini kan kadang kita keder di bacaan niat. Sementara bacaan niat itu tidak wajib. Yang wajib itu niat. Daripada usolli, imamnya udah Allahu Akbar, dia masih usolli. Saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat makmuman sunnah karena Allah. Beres. Islam gampang. Emang dikira malaikat yang nyatet nggak tahu kalau kita pakai bahasa Indonesia? Tahu. Nah kalau setelah takbiratul, kalau belum takbiratul ihram itu kan belum masuk sholat. Yang dihitung sholat itu ketika kita Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Nah itu harus mengikuti pakemnya. Kalau sebelum dan sesudah itu bebas. Makanya ini pernah pengalaman ya, udah lama, mungkin udah ada 8 tahun yang lalu. Ada satu majelis taklim yang membiasakan sholat tasbih. Setiap sebulan sekali itu sholat tasbih. Nah, ketika saya menyampaikan ini, salahnya saya hanya mengajarkan dengan bahasa Arabnya. Karena majelis taklim siang kan sholat tasbihnya 4 rakaat, 1 salam. Sholli sunatat tasbihi 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Paham Bu? Paham. Nah, sholat kan? Assalamualaikum, selesai sholat. Saya kan langsung madep ke belakang. Ustaz, ya Bu, ya Pak, saya belum sholat. Loh kenapa? Tadi bacaan niatnya lupa. Saya udah usolli, saya ingat-ingat, gak ingat-ingat. Akhirnya orang-orang pada sholat ya saya berdiri. Ini salah saya ngajarinya hanya pakai bahasa Arab. Padahal kalau niat itu pakai bahasa apa saja boleh. Misalnya nih yang belum puasa Rejab, daripada nawaitu soma opo ya. Gampang saya niat puasa Rejab sunnah karena Allah Ta'ala, beres. Agama itu gampang mau dipersulit itu. Wa fisaniyati, dan yang kedua, rakaat kedua, khamsan siwa takbiratil qiyami, yaitu 5 selain takbir berdiri. Berarti 6. Kan setelah sujud yang kedua itu kan kita berdiri dengan membaca takbir. Nah itu tidak masuk, itu berarti 6 dengan itu, dengan takbir berdiri. Lah di sela-sela takbir itu kita membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau nggak baca nggak masalah, nggak batal sholatnya. Jangankan nggak baca, takbirnya ketinggalan pun nggak apa-apa. Cuman ini pernah berkali-kali kasus, banyak masyarakat kita itu ibadahnya tekun tapi ilmunya kurang. Pernah terjadian masjid nggak jauh dari sini, cuman saya nggak mau nunjukin masjidnya. Ketua masjidnya yang cerita. Kebetulan ketua masjidnya khotib di tempat lain. Nah, mengundang khotib lain untuk khotbah di masjid itu.
Yang imam ini orang setempat, imam hari-harian ini, imam rawatib harian. Lah di rakaat yang kedua, ini imamnya lupa untuk baca takbir yang 5 kali itu tadi. Setelah sujud, Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Pas di belakangnya ini ada jamaah rutin yang ibadahnya tekun tapi nggak mau ngaji. Asal ada pengajian pulang. Pengajian pulang. Dia, kalau ditanya bilangnya, pengajian kayak itu aja, menyepelein. Begitu imam ini nggak baca takbir, pikiran dia ini salah, maka dia teriak Subhanallah, Subhanallah. Imam karena merasa ini tidak salah, ini teriakan Subhanallah kan dicuekin, lanjut terus sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Begitu Assalamualaikum, ini makmum yang tadi nggak terima. Imam ntar kalau goblok diviralin lagi ya kalau diviralin terus bisa umroh, bisa punya duit banyak nggak apa-apa ya, tapi harus syaratnya jualan teh. Lah ini makmum tadi itu ngata-ngatain imam, dasar imam kok dikasih tahu Subhanallah lanjut aja. Nah imamnya karena memang ya bener, dia berposisi bener, Pak, kelupaan takbir tidak membatalkan, nggak bisa. Wah, akhirnya dia berdiri, ini berdiri, hampir tinju di situ. Khotibnya karena dari luar nggak begitu kenal, bengong, ngelihat 2 orang. Akhirnya 2 orang ini dua-duanya di tenteng, memang bawa di tenteng. Pokoknya dibawa keluar lah. Akhirnya baru khutbah. Ini gara apa? Gara-gara orang rajin ibadah, tapi ilmunya kurang. Mengira bahwa takbir 5 kali di rakaat kedua itu termasuk rukun sholat, padahal enggak. Seandainya nanti sholat Idul Fitri kok imamnya rakaat pertama enggak takbir 7 kali, rakaat kedua enggak takbir 5 kali, sholatnya tetap sah. Cuman ya itu, bagi yang enggak ngerti, wah enggak komplit. Emang kayak Indomie pakai komplit-komplitan. Dan takbir 5 kali di rakaat yang kedua, takbir 7 kali di rakaat yang pertama, itu bukan rukun. Kalau seandainya imamnya lupa, wis biarin, nggak masalah. Lah kalau imamnya lupa baca Fatihah, nah tuh begitu berdiri langsung Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Makmum Subhanallah, berarti hal ataka hadisul ghasyiyah. Subhanallah, berarti lagi wadduha. Subhanallah, ganti sampai kul a'udzu birabbin nas. Ya, kalau rukun yang tertinggal ya wajib makmum mengingatkan. Tapi kalau imam sama makmum 11-12 sama-sama enggak ngeh, ya wis. Lah iya, lah gimana lagi? Begitu selesai, Assalamualaikum, tadi sholat saya bener gak? Bener. Mama imam 11-12. Ini saya pernah diceritain. Dulu beliau itu pensiunan security. Memang bodinya bodi orang Arab, jenggotnya dipiara panjang. Lah satu hari dia main ke tempat kerjanya. Begitu sampai ke situ disuruh ngimamin karena bodinya udah begini. Ayo silakan Pak Haji, imamin Pak Haji. Dia seumur-umur gak pernah imam. Begitu Allah, untung sholat duhur, makanya dia berani. Kan asal modal Allahu Akbar sama Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Karena dia pakai celana, begitu sujud dia lihat dari belakang. Asal itu belakang saya rukuk semua, berarti sholat saya bener. Kalau sujud sambil gini, bener. Ya Allah, kadang kita tertipu sama casing. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhutubu ba'daha khutbataini, dan membaca khutbah setelah sholat 2 rakaat itu. Nah ini yang jadi koreksi buat ibu-ibu. Biasanya kalau ada khutbah dengerin apa pulang? Dengerin apa pulang? Oh, yang mana pulang, yang ini dengerin. Ya Allah. Itu termasuk satu paket sunnah.
Ya walaupun ibu pulang ya sholatnya tetap sah. Cuma ibarat makan cuma nasinya tok, nggak pakai lauk, nggak pakai sayur, nggak pakai lalapan. Ya kalau doyan nggak masalah ya. Ini kan ya saya kalau ini kan khutbah Jumat kan biasanya kan mimbarnya tinggi. Saya perhatiin kan mak-mak di belakang ya Allah melipir atu. Apalagi mungkin ya khotib kurang bersemangat. Ittaqullah. Mak-mak ayo langsung bismika Allahumma ahya wa bismika. Semalam masak opor belum matang-matang. Khutbah dan sholatnya itu satu paket. Seandainya ibu sholat id, kalau santri-santri kita khutbahnya 2 kali sama kayak khutbah Jumat. Tapi seandainya nanti ibu ikut sholat di satu wilayah kok khutbahnya cuma sekali kayak orang ceramah biasa, maka yuk sah. Umpama diri langsung selesai doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai. Dan di saudara kita yang di Muhammadiyah memang mempraktekkan khutbahnya selain khutbah Jumat itu sekali, baik Idul Fitri, Idul Adha, Gerhana dan lain-lain itu khutbahnya cuma sekali. Kalau Jumat itu memang 2 kali, tapi kalau di kita 2 kali. Jadi kan khutbah kemudian duduk di antara 2 khutbah itu kemudian berdiri lagi. Lah kenapa ibu-ibu tetap dianjurkan untuk tidak meninggalkan tempat saat khutbah? Karena ada waktu mustajabah yang tertinggal, yaitu ketika khotib duduk di antara 2 khutbahnya. Itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Lah kalau saya doanya dari rumah ya lo monggo-monggo aja lah, nggak ada larangan. Tapi alangkah baiknya tetap berada di tempat sampai khutbah selesai, karena ada waktu istimewa di situ, yaitu duduk di antara 2 khutbah itu. Wallahu a'lam bishawab.